Jika suatu hari hutan hilang, siapa yang paling dulu merasakannya? Bukan pejabat di ruang rapat, bukan juga investor di balik meja, tetapi mereka yang hidup paling dekat dengan tanah dan hutan sebagai sumber penopang kehidupan. Mereka ini utamanya adalah perempuan. Maka, ketika alam rusak, seringkali perempuanlah yang pertama kali kehilangan segalanya. Krisis lingkungan hari ini bukan lagi cerita masa depan. Ia terjadi sekarang. Di banyak tempat, alam rusak bukan karena bencana alam, tetapi karena keputusan manusia. Keputusan yang sering dibuat jauh dari mereka yang hidup berdampingan dengan alam tanpa mempertimbangkan siapa yang akan menanggung akibatnya. Namun, jarang kita bertanya, mengapa ketika alam rusak, perempuanlah yang pertama merasakan dampaknya? Apakah ini kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya? Ekofeminisme membantu kita memahami hal ini. Perspektif ini memandang bahwa penindasan terhadap alam dan penindasan terhadap perempuan berasal dari sumber yang sama, yakni sistem patriarki dan kapitalisme yang mengajarkan bahwa menguasai itu lebih penting daripada menjaga. Dalam sistem ini, alam dianggap bersifat pasif sehingga bisa dieksploitasi. Perempuan dianggap emosional dan bisa dikendalikan. Keduanya ditempatkan sebagai objek, bukan subjek pengambil keputusan. Teori ini mungkin terdengar abstrak, tetapi bagaimana jika kita melihatnya di satu wilayah nyata di Indonesia? Wilayah yang tidak hanya kaya akan hutan dan budaya, tetapi juga kaya akan konflik ekologis. Wilayah ini disebut Papua. Di Papua, hutan adat bukan sekadar kumpulan pohon. Ia adalah ruang hidup, sumber pangan, ruang spiritual, dan identitas budaya yang diwariskan lintas generasi. Namun, eksploitasi tambang, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur terus berlangsung. Alam dilihat sebagai sumber daya tak terbatas. Eksploitasi ini seringkali terjadi tanpa persetujuan penuh dari masyarakat adat. Negara, elit lokal, dan korporasi memegang kendali penuh atas ruang hidup masyarakat adat. Saya pernah membayangkan takut kami punya hutan ini hancur jadikan lahan sawit. Apalagi negara sekarang sudah buat PSN di seluruh tanah Papua ini, itu yang membuat kami tuh ketakutan. Kami tidak mau kami punya hutan itu hancur. Nah, hutan itu tempat untuk kami cari makan di situ. Kalau hutan hancur, hilang, apa yang terjadi di masyarakat Feb ini? Hutan kalau sudah hilang, ya otomatis masyarakat sudah tidak bisa berkebun atau mengambil sesuatu di hutan lagi. Tidak punya hak untuk mengolah tanah itu, karena tanah itu sudah milik perusahaan. Kami mau bertindak, negara sudah datangkan aparat dengan tingkat kriminal apa segala macam. Itu yang kami takutkan. Kami punya hutan tidak boleh rusak. Hanya hutan-hutan kami itu di sini sudah pemetaan wilayah adat. Hampir takut ke depan nanti hutan akan hancur. Ini sudah dipetakan wilayah-wilayah adat. Di sini, kami menemukan perluasan perkebunan kelapa sawit telah memecah belah marga dan keluarga. Ribuan hektar, tapi apa yang kita dapat? Kita hidup dalam penderitaan. Tidak ada tuan dusun satu yang hidup dalam kesejahteraan. 6 tahun lalu, Petrus melakukan sesuatu yang mengubah nasib hutan adatnya selamanya. Petrus mempengaruhi 10 marga agar melepas hutan adatnya dengan ganti rugi Rp100.000 per hektar. Korindo mengatakan mereka telah memberi tambahan ganti rugi Rp100.000 per hektar untuk pohon. Jumlah ganti rugi yang ditetapkan pemerintah Indonesia yang telah memberi mereka izin lokasi. Petrus mengatakan dia terpaksa menandatangani kesepakatan lahan. Sebenarnya ini perusahaan dengan polisi tentara ini manipulasi saja. Nah, dengan cara untuk menakutkan kita supaya ini tanah berikan. Wah, ini tidak benar.
Perusahaan membantah tudingan itu dan mengatakan kesepakatan lahannya sudah sesuai dengan regulasi Indonesia. Perusahaan sawit raksasa Korindo mengelola lahan di Papua lebih banyak dari perusahaan sawit lainnya. Mereka telah membuka lahan hampir 60.000 hektar. Area seluas Seoul, ibu kota Korea Selatan. Kerusakan ini bukanlah kebetulan. Ia terjadi secara terstruktur dan dilegitimasi oleh kebijakan negara. Keputusan tentang tanah dan hutan hampir selalu didominasi oleh laki-laki, baik dalam struktur adat maupun negara. Inilah yang disebut toksik maskulinitas, yakni maskulinitas yang memuja kontrol, kekuasaan, dan eksploitasi. Perempuan adat jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Suara mereka dianggap tidak penting, meskipun hidup mereka sangat bergantung pada keberlanjutan hutan. Alasannya bukan karena perempuan lebih lemah, tetapi karena merekalah yang paling dekat dengan sumber kehidupan sehari-hari, seperti air, pangan, dan obat-obatan alami. Selain itu, bahan-bahan untuk membuat kerajinan tangan khas Papua seperti noken, koba-koba, dan tikar berasal dari hutan. Maka, ketika hutan rusak, merekalah yang pertama kehilangan akses itu. Ketika alam rusak, perempuan mengalami dampak ganda, yakni sebagai masyarakat adat yang kehilangan ruang hidup dan sebagai perempuan dalam sistem yang tidak memberi mereka ruang untuk bersuara. Sementara itu, orang-orang yang membuat keputusan tidak tinggal di tanah itu. Kerusakan tidak mereka rasakan secara langsung. Krisis ini bukan hanya krisis lingkungan, tetapi juga krisis keadilan, krisis relasi kuasa, dan krisis cara kita memandang alam dan manusia. Ketidakadilan ini bukan tidak disengaja, tetapi lahir dari sistem yang merugikan alam dan perempuan. Ekofeminisme mengajak kita untuk berhenti sejenak, bertanya ulang tentang makna pembangunan. Apakah pembangunan harus selalu merusak? Dan apakah kemajuan harus dibayar dengan hilangnya alam dan keadilan? Di Papua, pemulihan lingkungan tidak mungkin terjadi tanpa pemulihan relasi kuasa. Artinya, memulihkan alam Papua berarti memulihkan posisi perempuan adat sebagai penjaga kehidupan. Keadilan ekologis tidak akan pernah terwujud jika perempuan terus disingkirkan dari ruang keputusan. Karena ketika alam dihormati dan perempuan didengarkan, maka disitulah keadilan ekologis benar-benar dimulai. Kalau alam dan budaya tidak jalan selaras, kehidupan suku itu akan hancur. Karena alam itu adalah rumah atau dapur yang sudah menyiapkan segala-galanya. Jangan sampai alam atau dapur itu rusak, kita juga akan ikut rusak. Bapak, mama dora, kakak dora, saudara dora, mari kita jaga alam ini. Mari kita jaga kita putana ini. Kamu kasih rusak alam ini. Kamu kasih rusak burung-burung ini. Kalau kalian kasih rusak, baru kalian makan di mana? Kalian hidup di mana? Karena ada alam, kalian bisa hidup. Kalau sampai alam itu akan hancur, kalian juga akan hancur.